Hai, welcome back to YouTube channel Stikes Budi Luhur Cimahi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai profil seputar Biro Administrasi Akademik di lingkungan Stikes Cimahi. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Stikes Budi Luhur Cimahi. Kemudian mungkin akan ada beberapa hal yang kita bahas tentang apa sih informasi di seputar Biro Administrasi Akademik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, khususnya mahasiswa baru Stikes Budi Luhur Cimahi, selamat bergabung, selamat menempuh ilmu di kampus kita yang hebat ini. Mungkin sebagai bahan pembuka, saya akan coba masuk ke apa sih itu Biro Administrasi Akademik. Oke, Biro Administrasi Akademik itu adalah biro yang bertugas memberikan seputar pelayanan kepada mahasiswa dari mulai terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan dia nanti lulus. Oke, apa saja yang menjadi layanan di Stikes, khususnya di Biro Administrasi Akademik Stikes Budi Luhur Cimahi. Yang pertama itu adalah layanan mahasiswanya itu sendiri, kemudian ada layanan akademik, ada layanan persuratan, dan juga ada layanan pelaporan data mahasiswa atau akademik mahasiswa kepada negara. Dalam hal ini adalah PDDikti. Oke, mungkin sebelum itu saya ingin memaparkan dulu profil atau struktur organisasi di Biro Administrasi Akademik itu sendiri. Nah, di sana itu timnya ada bertiga. Ada saya sendiri yang kebetulan diberi amanah untuk bertanggung jawab sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik. Nama lengkap saya Ibu Santa Imelda. Bisa memanggil saya langsung saja dengan Ibu Email. Kemudian di sana ada dua tim saya. Yang pertama adalah Wisnu Cahya Pratama. Kemudian yang kedua adalah Hani Setiani. Mungkin barangkali ada yang ingin mengenal yang mana sih Pak Wisnu, yang mana sih Ibu Hani. Nah, kalau untuk Pak Wisnu itu ada, kita bisa lihat di sini yang laki-laki tentunya ya. Ini adalah Pak Wisnu Cahya Pratama yang memakai topi, yang sedang berfoto dengan background Gunung Bromo. Kemudian Ibu Hani adalah staf di BAA itu sendiri juga. Nah, di sana itu ada kita tim bertiga dengan saya sendiri. Kalau saya nggak perlu ditampilkan fotonya ya, karena bisa melihat saya sendiri wajahnya seperti apa. Oke, itu tadi untuk struktur organisasi di BAA. Nah, kita lanjut ke profil BAA itu sendiri. Nah, terkait dengan pelayanan di Biro Administrasi Akademik, seperti tadi yang saya katakan, itu mencakup seputar administrasi mahasiswa, itu seputar biodata, kemudian ada KRS, kelas perkuliahan, absensi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk evaluasi akademik, layanan evaluasi akademik itu berkaitan dengan ada UTS, ada UAS, ada rekapitulasi nilai, ada kemudian KHS, transkrip mahasiswa, ijazah, SKPI, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah layanan akademik itu berbagai macam, dari mulai yang namanya persuratan, kemudian ada yang mengajukan cuti, ada surat keterangan mahasiswa, atau misalnya mau meminta KHS, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk lulusan, untuk layanan legalisir, dan lain sebagainya. Itu untuk layanan akademik di Biro Administrasi Akademik. Nah, berikutnya yang tadi saya sampaikan, layanan tentang pelaporan seluruh kegiatan mahasiswa, termasuk data mahasiswa kepada negara. Dalam hal ini adalah laporan neofeeder pada PDDikti. Nah, semua mahasiswa yang terdaftar di Stikes Budi Luhur Cimahi itu wajib hukumnya harus dilaporkan kepada negara, sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan sah sebagai mahasiswa. Jadi nanti ijazahnya akan dinyatakan sah, legal, apabila yang bersangkutan itu sudah terdaftar di PDD. Itu tadi berkaitan dengan profil atau layanan di Biro Administrasi Akademik. Nah, kemudian si seluruh layanan tadi, dari mulai layanan mahasiswa, evaluasi akademik, dan lain sebagainya, itu sumber informasinya terpusat dalam satu rumah yang namanya itu adalah SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Nah, untuk sistem informasi akademik itu sendiri nanti
kita akan ada timing khusus untuk sosialisasi khususnya kepada mahasiswa baru. Jadi nanti pantengin terus baik di grup prodi maupun di grup-grup lain yang ada di Stikes Budi Luhur, informasi mengenai kapan sih pelaksanaan sosialisasi Siakat itu sendiri. Jadi jangan lupa dipantengin ya. Nah, oke. Kemudian berbicara mengenai bagaimana kalau kita berbicara sebagai mahasiswa nih, mahasiswa baru sudah dinyatakan sebagai mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, pastinya semua teman-teman ingin dong merencanakan perkuliahannya itu lancar, baik tentunya dengan hasil yang maksimal pula. Nah, ini pasti dengan planning yang baik. Nah, berikut tips untuk mempersiapkan langkah-langkah persiapan sampai dengan pelaksanaan perkuliahan itu sendiri. Oke, dicatat ya. Oke, yang pertama adalah langkahnya lihatlah kalender akademik. Oke, jadi mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama atau ongoing, silahkan langkah yang pertama adalah lihat kalender akademik yang sudah di-share atau diinformasikan oleh prodi masing-masing. Prodinya siapa aja? Ada prodi bidan, ada prodi D3 perawatan, ada prodi S1 perawatan, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman lihat kalendernya, kemudian setelah melihat itu konsultasi dengan PA-nya masing-masing. Pasti nanti setiap orang atau setiap mahasiswa punya PA-nya masing-masing. Silahkan konsultasikan, kemudian setelah dikonsultasikan, lakukan pengisian KRS. Terlebih dahulu lakukan pembayaran dulu yang pasti ya. Pembayaran dulu ke bank. Kalau untuk mahasiswa baru mungkin ada persyaratan kemarin bahwa biaya yang masuk itu adalah minimal 50%. Silahkan lakukan dulu pembayaran ke bank. Nanti kalau sudah dilakukan pembayaran ke bank, silahkan bukti pembayarannya validasi ke bagian keuangan terlebih dahulu ya. Jadi untuk memastikan bahwa Anda sudah terdaftar membayar. Itu. Kemudian berikutnya setelah itu baru teman-teman masuk kepada portal Siakat, dalam hal ini khusus portal mahasiswa, untuk melakukan entry KRS secara online. Nah, di sana nanti setelah kalian mengentry KRS sesuai dengan semesternya, jangan salah ya. Kalau misalnya sekarang kita mau mengampu di semester ganjil, ada semester 1, semester 3, semester 5, atau semester 7, silahkan pilih semesternya sesuai dengan tahun akademik dan semesternya. Kemudian setelah itu pastikan setiap PA masing-masing meng-approve KRS-nya. Karena kalau sudah di-approve, bisa dipastikan nanti Anda sudah terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah yang ada di semester itu. Kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa mencetak atau menyusun jadwal perkuliahannya. Jadi nanti ini jadwal perkuliahannya teman-teman jangan lupa di-print di Siakatnya untuk bisa ditempel di agenda masing-masing untuk sebagai informasi kapan sih perkuliahan mata kuliah A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian setelah itu ikuti perkuliahnya, oke? Ikuti perkuliahnya. Jadi jangan cuma mencetak jadwal perkuliahan, tapi harus diikuti perkuliahannya. Nah, kita itu ada 2 tahap perkuliahan sebelum UTS dan perkuliahan sebelum UAS. Oke, setelah ikuti perkuliahan, kita wajib yang namanya mengikuti UTS. Nah, syaratnya UTS selain keuangan tadi adalah mengikuti perkuliahan minimal dengan kehadiran itu 85%. Usahakan sampai 100%. Tapi pun kalau misalnya ada yang sakit ya kita nggak tahu ya namanya kondisi. Diupayakan jangan melebihi 15% kekosongan kehadiran. Oke? Kemudian setelah itu ikuti ujian, tapi sebelum itu lakukan dulu pencetakan kartu ujian. Setelah ujian UTS, ikuti perkuliahan lagi tahap yang kedua, kemudian mengikuti perkuliahan juga secara lengkap, secara penuh, karena nanti kalau tidak tuntas sampai minimal 85%, teman-teman tidak akan bisa mengikuti perkuliahan pastinya ya. Itu sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, nanti setelah itu kemudian ada yang namanya kegiatan UAS atau ujian akhir semester. Nah, kemudian dari setelah ujian akhir semester ini ada yang namanya nilai akhir atau atau KHS lah, kartu hasil studi mahasiswa. Nah, nanti setelah UAS selesai biasanya itu ada jeda kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu baru nanti nilai bisa
lihat pada portal Siakat. Nah, ada nggak sih Bu syaratnya untuk bisa melihat nilai pada Siakat? Tentunya ada. Yang pertama tadi, yang paling awal adalah harus sudah terdaftar KRS. Yang kedua, pembayaran secara penuh taat ya. Kalau tadi UTS itu ada syarat minimal berapa puluh persen, kemudian kalau UAS itu pasti syaratnya harus sudah lunas. Nah, itu syarat untuk bisa melihat nilai yang pertama adalah lunas biaya kuliah semester yang diampu, dan yang kedua anaknya sudah mengisi evaluasi dosen atau kuesioner namanya itu. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah melihat KHS ini ternyata ada nilai yang mungkin tidak lulus. Sebagai gambaran bahwa di Stikes Budi Luhur Cimahi batas nilai lulus itu adalah C+. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai E, D, dan C? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada yang namanya tahapan perbaikan nilai. Oke, saya percaya di institusi yang lain pun pasti ada yang namanya tahapan perbaikan nilai. Nah, kalau untuk kita sendiri di Stikes Budi Luhur Cimahi itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah R, kemudian tutor, setelah tutor itu ada yang namanya SP atau semester pendek, dan yang terakhir adalah perkuliahan reguler. Perkuliahan reguler itu adalah ikut ke adik tingkat di kelas bawah atau tahun akademik ke bawah, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan, Bu, boleh nggak sih saya kalau misalnya mau perbaikan nilai itu tidak melalui tahapan HER dulu, tapi saya ingin langsung ke tutor? Oke, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Stikes Budi Luhur Cimahi bahwa setiap tahapan perbaikan nilai itu harus dilalui atau dilampaui. Jadi kalau mau perbaikan nilai, terus dengan tahap yang pertama adalah HER dulu, kemudian setelah HER ternyata tidak lulus, baru dilaksanakan tutor. Kemudian tutor juga tidak lulus, oke, baru dilaksanakan semester pendek. Harapannya HER-nya itu sudah lulus ya. Tentunya memang bahwa untuk HER itu syarat lulusnya itu maksimal paling tinggi itu adalah di C+. Kenapa harus C+, Bu? Kenapa nggak bisa sampai A? Kita itu kan ada yang namanya prinsip berkeadilan terhadap semua mahasiswa itu tadi ya, bahwa mahasiswa yang tidak melaksanakan HER atau tidak perbaikan sama sekali atau sudah lulus di awal itu punya nilai lebih lah, dianggapnya punya nilai plus dibanding dengan yang perbaikan. Dalam hal ini ada HER. Nah, oke, Bu, saya HER-nya misalnya sudah lulus nih, sudah C+, tapi saya ingin di maksimal B+, boleh nggak, Bu? Nggak, silahkan. Boleh dilaksanakan HER walaupun, boleh dilaksanakan tutor walaupun catatan HER-nya sudah lulus dengan C+. Oke, bagaimana cara melaksanakan perbaikan tadi? Kemana saya harus menghubungi, Bu? Silahkan hubungi prodi masing-masing, karena nanti setiap prodi akan ada masa pelaksanaan perbaikan nilai. Kapan itu pelaksanaannya? Pastinya setelah nilai keluar, nilai akhir keluar di periode ujian. Oke, itu tadi seputar perbaikan nilai. Kemudian berbicara mengenai semester pendek, nah sebetulnya ini semester pendek ini difasilitasi bagi yang melaksanakan saja. Cuman memang selama ini kita belum melaksanakan karena itu tadi. Setiap pelaksanaan perbaikan nilai itu dipastikan bahwa semua anak sudah lulus, baik di tingkat HER maupun di tingkat tutor TI, sehingga untuk pelaksanaan semester pendek itu kita bisa dibilang belum pernah melaksanakan atau hampir tidak pernah. Jangan sampai ya, harapannya semuanya di ujian utama itu sudah lulus semua. Amin. Oke. Kemudian kita masuk ke evaluasi belajar. Oke. Evaluasi belajar di Stikes Budi Luhur Cimahi itu ada 2 pola. Yang pola pertama adalah khusus untuk vokasi dan sarjana. Vokasi di sini ada di D3 bidan, ada di perawat, dan juga sarjana. Sarjananya ada sarjana kesehatan, ada sarjana kebidanan. Kemudian ada juga pola penilaian untuk tahap profesi. Ada profesi nurse, ada profesi bidan. Oke, kita masuk ke evaluasi belajar untuk program diploma dan sarjana. Oke. Di kita itu ada pola penilaian itu ada tiga kategori. Ada absolut, ada angka mutu, dan juga ada huruf mutu. Nah, huruf atau nilai absolutnya itu dari poin sekian sampai sekian itu kategorinya A, B, C, dan E, seperti itu ya. Kemudian atau mungkin teman-teman juga bisa menyaksikan di layar YouTube-nya.
eh, berapa sih kategori-kategori untuk sarjana, diploma, dan juga untuk profesi dan vokasi ya teman-teman. Nah, ada sedikit pembedaan antara sarjana vokasi dan juga profesi dan ya untuk profesi baik bidan maupun perawat. Kenapa berbeda? Karena memang sesuai dengan undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh Dikti dalam hal ini ada negara, bahwa level untuk sarjana dan vokasi itu berbeda dengan level untuk profesi. Jadi tentunya untuk pola penilaiannya pun pasti berbeda. Tapi ya, jadi acuannya dari mana? Tentunya dari negara. Jadi kita tidak melaksanakan atau tidak membuat pola itu secara apa namanya sesuai dengan kebijakan institusi, tidak. Tapi memang kita ada dasarnya dari permen dari negara. Oke. Kemudian selain kita berbicara selain layanan di portal Siakat tadi, di BAA itu ada juga yang namanya layanan administrasi persuratan. Persuratan apa saja sih Bu yang bisa kami terima dari BA itu sendiri? Nah, gini, di perjalanannya itu nanti teman-teman pasti membutuhkan yang namanya surat keterangan mahasiswa atau informasi nilai mahasiswa. Walaupun sebetulnya untuk nilai tadi, mahasiswa bisa secara mandiri untuk mengeprint di portal Siakat tadi. Nah, tetapi memang kalau untuk kebutuhan, bisa untuk kebutuhan beasiswa, bisa untuk kebutuhan kantor orang tua misalnya yang meminta gambaran nilai anak-anaknya masing-masing. Kemudian ada yang pasti membutuhkan surat keterangan cuti. Nah, setiap mahasiswa, nggak semua sih ya, pasti ada 1-2 di antara teman-teman semua yang nanti pada saat perjalanannya ada yang memerlukan cuti, entah itu alasan cuti sakit yang memang membutuhkan waktu pengobatan yang cukup panjang, atau misalnya oke, saya mau bekerja dulu karena saya harus mencari uang untuk pembiayaan saya sendiri, seperti itu ya. Itu juga kami fasilitasi di BHA. Kemudian ada yang namanya SKDO. Harapannya sih mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi itu dari mulai masuk sampai dengan lulusnya itu bersama-sama untuk bisa menyelesaikan secara tuntas. Itu harapannya ya. Kemudian ada juga mengenai prestasi akademik. Oke. Apalagi sih layannya? Ada KHS yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga verifikasi ijazah. Nah, ini verifikasi ijazah dan keterangan pengganti ijazah ini dikhususkan bagi teman-teman nanti yang sudah lulus. Misalnya bekerja di satu lahan perusahaan, kemudian perusahaannya membutuhkan verifikasi bahwa Anda itu benar-benar memang lulusan dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, kami bisa memfasilitasi tentunya nanti dengan berbagai aturan, ada pengantar juga dari perusahaannya ya. Kemudian surat keterangan pengganti ijazah. Nah, ini sebetulnya difasilitasi khusus bagi yang kasuistik. Misalnya ada teman-teman seperti yang pengalaman yang lalu-lalu entah karena kebanjiran atau kebakaran, kita kan tidak bisa memprediksi yang musibah ya. Jadi misalnya ijazahnya, transkripnya ikut terbakar atau ikut hanyut atau apalah segala macam. Nah, ini kami fasilitasi yang namanya surat keterangan pengganti ijazah atau transkrip. Tentunya dengan berbagai macam persyaratan juga yang harus dilampirkan nantinya. Nah, oke, itu seputar mengenai layanan untuk persuratan. Nah, sebagai penutup, semua informasi yang tadi yang sudah saya paparkan, dari mulai portal Siakat sampai dengan layanan tadi, nah ini semua tertuang dalam, informasi ini tertuang dalam yang namanya buku pedoman akademik Stikes Budi Luhur Cimahi. Ada pepatah yang menyatakan bahwa buku itu adalah pusat informasi. Nah, sedangkan membaca itu adalah jendela informasi. Jadi teman-teman nanti terkait dengan apa-apa saja yang sudah saya tadi bisa dibaca pada buku pedoman akademik Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, Bu, di mana sih saya bisa mendapatkan buku tadi? Oke. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar di Stikes Budi Luhur Cimahi dengan mempunyai user akun masing-masing untuk portal Stikes Budi Luhur Cimahi, portal Siakatnya, silahkan download pada portal Siakat di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, nanti setelah di-download bisa dibaca secara tuntas informasi dari awal sampai dengan akhir. Oke, itu semuanya ada di sana lengkap.
Oke, dari mulai informasi bagaimana sih pelaksanaan registrasi KRS, kemudian bagaimana sih pola-pola atau metode penilaian untuk setiap mata kuliah mahasiswa, kemudian bagaimana sih mau mengajukan cuti atau mengundurkan diri dan lain sebagainya. Kemudian sampai yang terakhir, prosedur melaksanakan mengikuti yudisium. Kemudian prosedur mengikuti wisuda sampai dengan prosedur untuk mengambil ijazah. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, informasi-informasi atau profil seputar Biro Administrasi Akademik di lingkungan Stikes Budi Luhur Cimahi, kampus hebat, kampus kita tercinta. Sekali lagi sebagai penutup saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru yang sudah bergabung di kampus kita tercinta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.